lu sama Olga udah nggak teguran dalam 1 minggu itu, gue lihat. Kemana di situ gue udah merasa gue sebagai mama-mamaan kalian ya, yang setahu gue ya, waktu tuh lu sama Olga tuh gue udah punya firasat, ini ada apa anak dua ini? Kenapa Olga kesana sendiri, lu kesini sendiri? Nanti ketemu Olga nggak ada ngobrol, berhadapan nggak pernah teguran, masuk kamar. Gue nggak ngerti, lu bisa tidur bareng sama orang lu nggak teguran, Ruben. Itu pertanyaan aku buat lu. Sama manusia yang ada di situ tuh. Sama manusia yang ada di situ. Jadi dia tuh yang selalu kan dulu kan kalau Olga kan taruh uang di situ tuh, ya kan? Jadi kalau udah pada meleng itu pasti gue jagain tuh. Nah karena ngerasa gue itu protek, ya kan? Nih anak kan polos banget nih si Olga, ya kan? Jadi nggak boleh lu dimanfaatin. Iya, karena Gitu. kan tahu gue kan, Makanya karena gue tahu si Olga ini kan bener, makanya gue selalu bilang, Olga nggak usah bayarin gue, lu bayarin aja yang lainnya. Karena gue bersini, Ruben, gue belum pernah minta bayaran sama kalau lagi makan kan, jarang sekali. Paling cuma, ma aku bayarinnya ma, ya udah, lain kali gue yang bayar ya. Gue nggak pernah minta bayar makan kemana, karena gue punya harga diri. Dan aku bilang, dan aku juga udah punya mobil pada saat itu. ya. Itu banyak. Jadi orang banyak bilang ini manajernya bukan aduh itu mundur ke belakang Nggak ada, itu belum. belum ada. tergabung di manajemen Belum ada. manapun. Itu masih jauh, belum itu masih jauh kali. Gue nggak tahu. Belum. Itu zamannya belum. Kalau yang itu mah udah kalau itu gua nggak pikirin, setelah itu kan udah ya udah rusak gitu. Tapi Nah, kalau yang ini pokoknya seingat gue yang gue tahu ada cuma 2 orang aja di situ, yang 3 orang doang yang gue tahu, nggak banyak kali. Semenjak satu itu udah udah mulai. meninggal pokoknya. Terus yang satu lagi masih ada berkeliaran. Pokoknya yang setahu gue badannya, yang bisa gue gambarkan badannya hemong-hemong 3 orang, udah itu aja gue tahu. Tapi gue nggak mau ngomong gitu kan. Dari situ udah mulai tuh, Ruben, lu kemana? Makanya udah Olga gini, mak ayo mak temenin Olga kemana? Syuting. Itu gue. Tapi orangnya juga sekarang nggak berkeliaran. Olga suka syuting di MTV ya, MTV apa MTP sih yang deket nggak jauh dari Tebet. Stasiun apa sih, TV apa itu? Antv. Kan Olga sama gue selalu nongkrong di situ sampai dia berapa episode nongkrong di situ sama si Astrid segala macam. Di situ tuh lu sama Olga udah tidak teguran, ingat nggak? Itu nggak damai, kalian berdua udah ribut kalian di situ. Makanya gue bilang, kenapa sih Olga asal ada Olga tapi nggak ada Ruben? Lu inget nggak Museum Satria Mandala kan lu ada tempat biliar tuh? Ingat kan? Ingat. Museum Satria Mandala tuh kan tempat biliar dulu kan? Nah, itu pasti situ tiba-tiba pertemuan lah nih gua sama Olga, dan itu manusianya panasnya bukan main. Kita bertemu dia panasnya bukan main. Oh ini gue tuh udah diem sampai kita speaker tuh di depan, saling saya speaker kok. Gue cerita, gue speaker orang itu di depan Olga speaker orang itu di depan gue, dan kita tahu, terus kita nangis-nangisan. Abis itu selesai pertemuan gue tuh tidak diperbolehkan, ada aja yang di hasut-hasut di kuping gue, yang nyampe ke kuping gue gitu. Kayak misalnya gini, gue pernah beli spray itu, nah Olga juga beli spray itu yang sama. Bukan dia ngikutin gue ngikutin dia. Tandanya kan kita punya sehati tuh ya, namanya sahabatan ya. Dikompor-komporin yang buka mak, jangan mau gini. Gila ya. Giling. Sampai spray yang ternyata gini, gue pernah ada liputan infotainment di kamar. Spray gue itu, Olga juga sama, ternyata juga itu. Emangnya kita tahu. Tandanya emang lu nggak bisa lu jauhin. Ternyata ada beberapa cara kita atau seleranya sama kan. Sampai segitunya loh, disuruh buka. Ya kan kau kan sama si Olga sama, dari baju sama celana jeans bentuknya sama, kemana-mana penampilan kalian sama, nggak bisa dibedain. Kaosnya sama, kadang-kadang yang garis-garis lah, maaf ya, penampilan lu sama si Olga dari zaman sebelum lu sekarang ini, dulu kan penampilannya kolotan modelnya. Kan kita seadanya. Apa seadanya? Kayak orang nggak tahu pakai baju. Iya. Ya kan? Sekarang aja udah pada ngerti gaya. Kalau zaman dulu kan gue tengok Olga sama Ruben kan udah bocah bener, pakai bajunya kotak-kotak, kaos oblongnya nanti yang warnanya merah, kuning segala macam, celana jeans. Model kau sama Olga kan sama modelnya bajunya. Jadi Bun, sebenarnya kan kayak misalnya kita nggak ketemuan, padahal teleponan sama.
Iya Teleponan. sama. Cuman Makanya yang lucunya, nih gue cerita sama lo. Gue kemarin lupa cerita tuh yang pembahasan tentang Olga. Kita masih teleponan. Tapi kesiannya Olga kalau menelpon gue tuh sampai ngumpet-ngumpet. makanya waktu itu gue sempat Hebat itu manusia. Enggak, makanya waktu itu kan gue bilang sama Olga, Olga lu kena, kan gue sempat negur si Olga, kan gue negur Olga, gue negur lu juga, Ben kenapa lu sama Olga, kayaknya ada sesuatu yang benar deh, Alhamdulillah gue males ngobrolnya, gue ketemu ketemu Olga lu kenapa sama si Ruben, kenapa sih ribut, udahlah teguran, ada masalah apa sih kan, si Olga dia membisu, paling cuma bilang enggak ma, enggak ada apa-apa ma. Kau sama si Ruben ini kan udah temen deket udah lama berduaan. Kenapa? Ada masalah apa kalian berdua? Kenapa kalau emak jalan sama kau tapi Ruben nggak ada? Gue jalan sama Ruben, Olga nggak, lu nggak ada. Kenapa sih Olga sama Ruben kalian berdua ini? Cobalah damai, cobalah ketemu, cobalah ngobrol. Tapi ini pembisik dahsyatnya nih, ya luar biasanya bukan main. Kuat kali sepengaruhnya kuat ya. Tapi udah gue bilang, akhirnya tuh kuasa Tuhan kita nggak ada yang pernah tahu mak. Nggak ada yang bisa ngalahin lo mau jauh-jauhin manusia, mau ngejauh-jauhin, kalau kata Tuhan nanti udah saatnya lo bisa bercerita ya lo bercerita. Gua mah nggak ngomong apapun, cuman pada saat posisi yang dimana menurut gue gini, lu udah pada nggak capek ya ngejauhin orang, ngejauhin orang gitu. Maksud gue tuh gini, lah kalau gue tahu lu penyakitnya, zaman dulu lu numpang di tempat gue nggak kasih. Kalau kita tahu nih, udah numpang barangnya di tempat gue sama Olga, Tapi ada satu hal lagi yang gue merasa kesal sama si Olga nih ya. Gue ada merasa hati juga sama si Olga satu. Gue ingat banget kita teleponan waktu Olga syuting. Gue dari Jerman, gue kasih tau Olga, emak sekarang udah kawin. Iya sayang, iya cantik, kapan ke Jakarta? Pas gue ke Jakarta, keponakan gue pengen ketemu si Olga nih ceritanya. Pagi-pagi gue datang ke jam setengah 12 gue ketuk rumah si Olga. Olga buka dong, mereka nggak buka pintu Ruben. Di situ gue sakit banget hati gue tanya sama, ternyata si asli ngomong gini, kita tahu kok bunda datang, kenapa nggak dibuka pintu? Nggak, memang kita sengaja nggak buka pintu, kan kurang ajar. Di situ langsung terkesannya Olga kan? Terkesannya, jadi gue punya pikiran kok jadi begini sih modelnya. Itu nggak kuungkapin loh sebenarnya. Aku sakit hati loh. Padahal aku bawa keponakanku dari Jakarta, keponakanku dari Medan, mak kayak gini. Bu, ibu kenal sama Olga ya? Ibu kenal bener sama Olga. Ntar kalau Ayu ke Jakarta, Ayu mau dong ketemu dia. Aku bawa itu ke kosan dia. Aku baru pulang dari Jerman itu. Olga buka pintu. Gue datang jam setengah 12 pak, jam 12. Jam-jamnya orang masih udah bangun kan semua itu. Tiba-tiba pas gue kesana, pas berapa hari, asistennya ngomong sama gue gini, bunda datang kemarin ke kami tahu kok katanya, kenapa nggak dibuka pintu? Ya kami kesengaja ngomong, emang anjing kalian semua ya, bunda, gue gitu gue langsung marah dong. Gue datang ke sana kan gue bawa anak keponakan gue, disitulah gue merasa kayak, nah disitu baru gue ngerti. Nah makanya gue bilang begini. Nah itu manusia yang rusuh. Jadi gue bilang kalau misalnya gue nggak dapat berita itu oke lah, nggak masalah. Tapi gue dengar berita itu gue sakit banget rasanya. Gue bilang bisa ya, gue dari Jerman datang ke Indonesia, jarang-jarang gue nongkrong, jarang-jarang gue mau ke rumah, udah kemana-mana gue cuma kasih itu kena keponakan gue pingin ketemu Olga. Bunda, mak, ibu kenal Olga enggak? Kalau Olga enggak begitu. Kalau Olga, gue bingung. Tiba-tiba asistennya bilang, bunda datang ke rumah Olga ya kemarin. Terus gue bilang gitu, iya, kenapa nggak dibuka pintu? Kita tahu kok, kita dalam semua ketawa, kurang ajar nggak? Dalam hati gue, sekali lagi gue bilang gitu, oh begitu ya, baru gue ngerti sekarang. Kenapa gue udah teriak-teriak di luar Olga nggak dibuka pintu. Oh, kita tahu kok bunda datang. Kenapa nggak dibuka pintunya? Nggak tahu, memang nggak mau dibuka katanya. Oh begitu ya. Dari situ gue hilang respect. Ini biar tahu aja, biar jelas ini. Ini yang nggak gue ungkapkan. Iya kan udahlah. Tapi biarlah, semuanya udah berlalu. Tapi satu hal yang gue masih punya rasa, gue merasa kayak kecewa. Gue kenal Olga dan gue tahu kita pernah teleponan dari mulai gue kawin. Olga, emak udah di Jerman, emak udah kawin. Alhamdulillah ya mak, ya cantik katanya. Kapan mak pulang ke Jakarta? Ntar kalau ke Jakarta kita lagi syuting lagi dia. Mak gue kata, dibilang mana mak gue.
Mak Bunda Korla, Mak Cynthia dari Jerman nelfon gue. Dan gue kaget pas gue ke Jakarta itu, gue udah bilang Olga gue mau ke Jakarta. Udah pas dia nggak buka pintu tuh, di situ gue langsung kayak sesak dada rasa. Gue bilang kok ada apa dengan Olga, kok jadi aneh. Itu gue pendam sampai sekarang gue ungkapkan di depan kau, Ruben. Iya. Iya, makanya semua kan orang pasti punya cerita ya. Makanya gue bilang hati-hati dalam berteman, hati-hati. Hati-hati kalau kita berteman. Makanya makanya ketika sekarang gue sama kayak gue sama karena gue orang lama, Ivan orang lama. Ketika kami dekat sekarang ini, nggak gampang untuk dipengaruhi. Iya. Nggak gampang karena kita bukan kita udah pengalaman di dunia seperti ini. Ya. Dan aku bukan berteman, walaupun duniaku dulu dunia artis juga, aku nggak berteman sama Ruben dan Olga doang. Banyak bener teman-temanku di luar sana. Ya. Tapi bagaimana aku cara berteman? Circle-nya nggak itu doang. Circle-nya nggak itu doang. Sebelum aku kenal Ruben. Tadi ada yang komen katanya, Mail Sensen bukan Mail belum ada. Bukan Mail, bukan Sensen. Sayang, Mail belum ada, Mail belum jadi apa-apa. Orangnya udah nggak beredar, tapi kalau yang satu masih. Mail belum ada. Mail belum jadi. Tapi percaya, akhirnya dia, Bun, berarti nggak? Akhirnya hempas sendiri loh. Terhempas sendiri ya? Terhempas sendiri loh. Iya loh. Terhempas sendiri, dan kayaknya orang tuh nggak ada yang ngeh dia. Gue nggak pernah ngebayangin loh, Ruben. Gue nggak nyangka loh. Iya. Terus udah kayak gini. Terus gini. Jadi sekarang gue jadi kayak lebih gara-gara kejadian lu, gue jadi hati-hati loh. Nih, kayak Ma Vera nih. Ben gini gue bilang, Ma gak usah dijelasin, mau ngapain sih dijelasin. Gue bilang, yang tahu ceritanya kalau orang-orang lama kayak gue, lo tahu ceritanya. Mak Vera belum ada. Belum ada. Yang ada cuman gue, Ruben, Olga, satu lagi nggak mau sebut, dah berapa orang. Dan gue sudah tahu, udah gue diem. Iya. Makanya kalau gue cuma ngeliatnya gini doang. Ya mungkin kita nggak disatuin di dunia, tapi nanti kan Tuhan punya cerita lain. Iya kan? Nggak bisa, Bun. Makanya nih dalam pengalaman hidup gue sampai gue tutup 2024 kemarin. Ternyata lebih Gue baru ingat. Setelah gue ingat-ingat ya, setelah gue ingat, biar aja orangnya tahu maksud gue ini. Memang itu kenyataan. Ingat nggak waktu kau sama si Olga sama Ruben, gue waktu itu gue lagi main sinetron, gue lagi main film di MD. Terus gue bilang sama Olga, hari ini kayaknya film emak diputar deh. Episode keberapa mak nggak tahu nih. Ya udah, kita sekarang pergi ke gue Ruben, ada yang gue ikut syuting sama lo, komedi. Di situ kan dia cemberutin gue. Di situ baru kelihatan auranya Ruben. Padahal gue nggak dibayar loh. Gue cuma ikut-ikutan aja. Gue pingin tahu yang namanya peran ngelucu. Dan gue bilang sama si Ivan, gue pingin deh peran kayak gitu. Lu mau nih, Ivan? Kan ada di situ ya. Dia cemberut nengok gue diamin aja langsung. Di situ baru kelihatan mukanya. Di situ udah beda auranya. Di situ gue udah bisa gue tebak, kok lain banget nih orang auranya. Dia bukan seperti kayak ngedukung, tapi seperti kayak gue orang lama ya. Lu masih belasan tahun, gue udah 29 tahun di situ, Ruben. Jadi gue udah tahu mimik muka orang yang nggak seneng sama gue tuh, gue udah bisa baca. Lu sama Olga itu tulus berteman sama gue tahu itu. Tapi kadang-kadang kan memang namanya kalian masih muda, wajar kalau gue marahin. Lu kalau lu lagi kelewatan manja, kadang-kadang kan gue maki lu kan. Siapa yang gak gue maki di rumah itu? Lu sama Olga udah kayak anak gue sendiri. Gak ada takut-takutnya gue. Iya kan? Jadi ibarat kata gue sayang sama lu, gue sayang sama Olga. Jadi gue tahu ini orang tulus sama gue. Kan gue cuma dekat sama kalian berdua. Yang lainnya kan gue gak terlalu dekat. Siapa yang dekat sama gue? Kecuali di luar dari Betran, keluar dari Ria Sehan. Oh enggak.
Betran itu tuh orang yang beda. ngebantuin gue sama Olga dulu. Nah, itu beda. Dia Yang itu manusia baik. kan mereka lain semua, itu udah beda. Mereka datang kita ngelucu-ngelucu. Gue jalan bukan sama kalian aja, gue jalan sama Betran, gue jalan sama Sera Sehan. Kan gue jalan sama semuanya. Heeh. Kemana-mana ke mall semua. Rian Sehan. Hah? Rian Sehan. Rian Sehan yang peranakan Arab. Zaman-zaman rambut dia masih modern sampo clear. Iya, dia bintang iklan clear. Kan gue jalan sama dia orang kalau misalnya tiba-tiba di rumah nih Ruben sama Olga lagi syuting bareng nih kan gue sendirian di rumah tiba-tiba si Sera Sehan datang tuh Bun Ruben sama Olga mana nggak tahu lagi syuting mungkin terus Bunda ngapain nggak tahu nggak lihat sendiri aja nih nggak bosan Bunda ya bosan sih tapi mau kemana ya udah ikut kita jalan Krimbak jalan ngider ke mall jalan ke Salon apa dulu ya? Dulu salon apa tuh yang dekat rusun ya? Iya, jadi ke rusun ya. Udah. Jadi sebenarnya dari zaman dulu juga nggak bukan jalan sama Ruben Olga doang sama si Betran juga sering jalan, Ria Sehan juga sering jalan sama Abi juga sering jalan, Abi Aneka. Jadi mereka ini memang sopan-sopan, nggak ada kurang ajarnya, nggak ada kurang ajar. Olga, Ruben, Ria Sehan, Betran, Abi itu gak ada yang kurang ajar sama gue jujur dari kemana-kemana selalu sopan Bunda udah makan Bunda Ruben mana Ruben syuting Olga mana Olga syuting Bunda ngapain ayo ikut kita Bunda daripada nganggur di rumah mereka suka ngajak Bunda jalan Iyalah. Indra Bruckman Bunda ketemunya waktu itu di disco lah kita lagi ada acara Dulu tuh bintang-bintang ya maksudnya dulu yang ngebantuin tuh COD Bun ya COD juga sering itu sama Afi mereka sering datang sama si ini sama si apa tuh suami mantannya Dewi Persik siapa namanya siapa yang mantan Dewi Persik Aldi Thohir Aldi Tahir gue jadi salah itu pakai rantai udah pakai rantai ala metal ala kayak preman Blok M dia